Jadi ini anime tentang suatu hari lu tertidur dan pada saat terbangun, lu yang tadinya cowok berubah menjadi cewek. Yes, lu kena penyakit yang sangat langka, itu namanya girl syndrome. Atau lebih lengkapnya, woke up as a girl syndrome. Yang dimana suatu hari, lu dapat gacha yang ngebuat tiba-tiba tubuh kelaki-lakian lu itu berubah total menjadi cewek banget. Masalahnya bukan karena selama ini lu cowok dan akhirnya lu terbangun cewek, bukan itu aja masalahnya. Masalahnya lu bener-bener jadi cewek. Lu bahkan punya ketertarikan juga ke cowok, padahal tadinya lu cowok, tapi lu bangun-bangun jadi cewek. Jadi anime apa tuh, No? Dan seaneh apa ini anime dan kenapa gue suka sama anime ini? Yes, lagi-lagi kita memasuki ke pembahasan Tatsuki Fujimoto 1726 alias sebuah kumpulan cerita-cerita pendek Tatsuki Fujimoto yang udah buat Chainsaw Man. Dia itu pernah bikin manga atau cerpen one-shot yang gak berlanjut dan sekarang dianimasikan dengan sangat indah. Ini adalah episode 6 yang berjudul Woke Up as a Girl Syndrome atau Mega Sametara Onna no Koni Nateita Yamai. Cerita tentang seseorang yang terbangun tiba-tiba menjadi cewek. Dan orang ini tadinya cowok. Masalah besarnya adalah dia udah punya pacarnya cewek. Tapi serunya adalah dia ini emang cowok yang secara struktur sosial itu nggak cowok banget. Gampang nangis, gampang dibully, nggak berani ngelawan, malu-malu, tidak maskulin, tidak yang jimbros, tidak yang gimana. Pokoknya cowok yang kemayu mungkin bahasanya di sini ya. Yang tiba-tiba pas bangun dia beneran berubah jadi cewek. Dan masalahnya dia udah punya pacar cewek. Dan pacar ceweknya ini itu kebalikannya. Walaupun sebagai perempuan dia terlihat lebih lebih berani, lebih main fisik, lebih cuek, melawan stereotip bagaimana cewek seharusnya. Jadi sebuah pasangan yang sebenarnya klop-klop aja gitu, cewek yang pemberani versus cowok yang penakut. Tapi masalahnya sekarang cowoknya jadi cewek. Sebelum kita masuk ke cerita, gue akan komentarin dulu visualnya. Ini visual paling aneh selama Tatsuki Fujimoto 1726 buat gue. Sangat-sangat bisa gue deskripsikan sebagai ekstasi gitu, kayak teler gitu. Animasinya bener-bener yang kayak flashy, tang-tong gini segala macem dengan pergerakan dan simbolisasi dan eksperimental yang menurut gue mungkin buat beberapa orang cocok, tapi menurut gue ini sangat tidak cocok buat gue yang udah tua dan mungkin juga pengennya chill dan santai. Terlalu banyak warna-warna yang overstimulus mata dan kepala gue. Tapi bukan berarti ini menjadi jelek gitu. Gue yakin beberapa orang akan sangat menyukai art style yang seperti ini, yang sangat bombastis, bergerak, flashy, dan juga eksperimental dan juga unik gitu. Tidak menceritakan secara lurus gitu-gitu aja, tapi banyak hal yang tiba-tiba jadi game, tiba-tiba pixelated, tiba-tiba keluar health bar, tiba-tiba di perspektif boneka dan lain-lain. Pokoknya sangat-sangat chaotically artsy gitu kalau bahasa gue mungkin ya. Kayak gimana lu tonton sendiri aja deh. Gue sendiri jujur sempet kayak wait, what is it? Gue gak kuat. Gue sempet kayak gak kuat ngelihatnya. Again, didn't mean to say that it's ugly. Maybe it's just too much for me. Dan gue yakin untuk beberapa orang pasti akan suka banget sama gaya penganimasian dan penggambaran yang artsy ini, se-eksperimental ini dan selebay ini. Dan gak selurus-lurus ini. Kayak sutradaranya dibikin bebas, bikin sesuka hati dia dan suasana hati lagi kayak gimana. Dan menurut gue itu bener-bener delivered the situation yang chaotic, yang juga gak jelas dan yang kayak bingung gitu. Ini what's going on dan lain-lain, but life must go on. Secara cerita menurut gue sih kita nggak bisa lepas dari diskusi gender, diskusi tentang yang menurut gue bakal ramai kalau misalnya didiskusikan di sini gitu ya. Gue sendiri bukan praktisi, bukan juga orang yang secara akademisi terjun banget ke sini, tapi gue tahu bagaimana stereotip gender itu tidak lagi bisa memiliki sekat-sekat yang jelas. Bahkan di sini Tatsuki Fujimoto bener-bener nakal dan liar untuk questioning itu, untuk memperlagakkan itu, untuk menyajikan itu menjadi bahan diskusi yang menarik untuk masyarakat. Memang terdengar seperti menghindari banget gue untuk membahas perspektif gue, karena ya memang gue menghindari. Karena dari segi yang nggak setuju sama poin gender pasti bakal menyerang gue, dan yang setuju pun pasti bakal menyerang gue, karena gue nggak sedalam itu dan nggak terjun dan menjadi bagian gitu loh. Jadi kayak nanti daripada salah dan daripada chaos, gue menghindari aja ya. Tapi jelas nggak bisa kita mengabaikan diskusi mengenai gender dalam Tatsuki Fujimoto 1726 di Mega Sametara Onna no Koni Nateita Yamai. Nah, buat kalian lagi kuliah, lagi study tentang gender, dan ada tugas atau mungkin skripsi yang mau tentang gender, ini menurut gue bahan yang cocok banget untuk lu pada. Seriusan, lu tonton deh dan lu pahamin deh dan lu coba interpretasikan. Seberapa nakalnya Tatsuki Fujimoto membahas ini, dan seberapa chaoticnya dia berupaya untuk
melempar-lemparkan isu-isu gender pada karya-karyanya. Indian gue akan bahas dari perspektif gue yang lain yang mungkin bisa lebih aman untuk gue bahas adalah tentang dedikasi. Yang dimana menurut gue di sini bukan tentang cinta, dan di sini Tatsuki Fujimoto juga menurut gue ada kritik mengenai cinta, seks, lust dan lain-lain. Yang seakan-akan bahwa cinta itu masalahnya tentang seks. Makanya kita lihat di adegan situ ada banyak banget deh point out mengenai seks, dan bahkan sampai menurut gue bahaya-bahayanya dan kayak realita-realitanya bagaimana Jepang dengan sekusunya. Ada jokesnya juga yang sangat-sangat luar biasa, wadidaw. Dan dari poin itu adalah lagi-lagi menunjukkan sebuah definisi ulang atau diskusi atau perdebatan bahkan tentang cinta itu urusannya seks atau gimana. Makanya di adegan itu si pacar ceweknya pengen, ayo udah kita ngewe aja gitu. Kacau banget kan. Sampai akhirnya si kakaknya yang dia tiba-tiba pikir bakal jatuh cinta gitu, bilang kalau lu cowok lu kejar dia. Terus dikejar lah, ditangkap lah, terus nangis juga. Di situ gue melihatnya lebih dari sekedar masalah cewek dan cowok. Ini gue melihatnya sebagai masalah komitmen. Ya mau gimana pun lu komit kan, lu jatuh cinta sama seseorang kan. Walaupun nantinya lu nggak bisa berhubungan seks gimana? Ayo. Nah di sini tuh pengen ngumbukin tentang komitmen, tentang relationship yang bukan sekedar ketubuhan, tapi tentang masalah kemanusiaan. Karena itu shotnya keren banget yang tiba-tiba jadi kembali ke masa lalu. Bagaimana dari dulu ceweknya yang nolong, cowoknya yang nangis, dan ceweknya berusaha untuk menggapai tangan si cowok, dan sekarang gantian si cowok yang menggapai tangan si cewek dan berlagak layaknya laki-laki untuk bilang aku nggak peduli, atau bahkan mungkin dia bohong kalau dia nggak jatuh cinta sama si abangnya yang lebih jantan karena dia sekarang jadi cewek. Karena gue pengen banget dia bohong di situ. Karena di situ makin memperketat komitmen bahwa ya walaupun gue suka dan jatuh cinta sama orang lain, komitmen gue adalah gue pacaran sama lu, gue jatuh cinta sama lu. Dan gue sudah nyatakan itu. Mau nanti hati gue, kelamin gue bilang apa, diri gue komitnya ke lu. Anjay. Itu sih yang gue dapetin dari Woke Up as a Girl Syndrome. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah ini anime yang B aja atau ini adalah anime yang luar biasa menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking animasinya Tatsuki Fujimoto kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Iya emang nih orang nih di 2026 tuh dia udah mulai gestak nih palanya. Udah ngomongnya seks Fujimoto tuh. Makanya gue bingung, orang-orang kaget. Reze terinspirasi dari artis bokep, panik. Wah kok gitu. Kita yang udah ngikutin karya-karya Fujimoto kayak, kok lu kaget? Tapi gak apa-apa, welcome to karya-karya Fujimoto. Kurang-kurangi kagetnya. Bro, dia makan ikan hidup-hidup yang udah mati, yang mau dia kubur. Terus dia roleplay jadi anak kecil umur berapa di Twitter, come on. Oh iya, gue upload video satu, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow gue, diskusi sama gue, ngobrol-ngobrol sama gue di sosial media gue yang lain seperti Instagram dan TikTok. Follow gue di sana ya. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nabening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.